Tapi di balik itu saya lihat gini, bahwa iblis sedang menanamkan sesuatu, sedang menancapkan sesuatu di balik fenomena COVID ini. Bro Niko, betul, sorry, nggak jadi, kan nggak dibuka. Bahkan tambah jadi ya. Tapi begitu ada COVID, itu kan COVID itu kayak kita dapat jackpot lah istilahnya. Nggak tahu kan tiba-tiba kena, terus kemudian game over. Wah, itu kan langsung menyadarkan kita. Sebenarnya sebelum ada COVID pun harusnya kesadaran ini udah ada. Kita akan melihat bagaimana Koniko memandang ini, secara respon kita seharusnya seperti apa? Karena yang betul-betul hamba Tuhan pendeta full kan Koniko. Kita semua hamba-hamba Tuhan yang tadinya kan hamba-hamba hantu. Ya mungkin begini ya, COVID ini kan memang ya karena mungkin juga di sosmed ya semua ya sampai bikin orang tuh melihat kondisi ini tuh ya muncul yang tadi kan khawatir, takut gitu ya. Jadi pertanyaan besar gitu ya, kenapa ini bisa begini, kenapa bisa begitu? Wajar lah orang tuh hari-hari ini muncul banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena ini sesuatu yang bukan yang biasa gitu ya, COVID ini kesannya. Padahal kalau kita tahu sejarah juga banyak dulu penyakit-penyakit, virus-virus, wabah-wabah yang pernah muncul di tahun-tahun yang lalu juga sama, seperti apa SARS, apalagi ya, flu Spanyol, apapun lah, banyak gitu ya. Nah cuman ini khususnya buat kita sebagai orang percaya lah ya. Kita tuh memang mesti punya respon ya, dan cara pandang yang berbeda lah gitu ya. Karena saya percaya respon kita ini yang menentukan, betul. Cara pandang kita ini menentukan. Nah, cara pandang dan respon ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengenalan kita. Pengenalan akan COVID atau akan apa? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ya, artinya sejauh apa kedewasaan iman lah kita dalam melihat ini gitu ya. Nah, kedewasaan iman itu nggak lepas dari sebenarnya kita bisa memahami cara pikir Tuhan, cara pandang Tuhan tuh. Apakah Tuhan melihat kondisi COVID seperti ini sama seperti kita? Kita jadi bingung. Kalau manusia bingung, bahkan hamba Tuhan aja bisa bingung. Kenapa begini, kenapa begini? Tapi saya pikir Tuhan nggak bingung dengan kondisi. Tuhan tahu kenapa ini diizinkan dan untuk apa. Saya yakin Tuhan tahu. Nah, kita tuh harus bisa melihat dari kacamatanya Tuhan sebenarnya. Nah, untuk bisa melihat seperti yang Tuhan lihat itu nggak lepas dari bagaimana sedalam apa hubungan dan pengenalan kita akan pikiran Kristus. Makanya firman Tuhan bilang milikilah pikiran Kristus. Ya, nah pikiran Kristus inilah yang akan membuat kita tuh punya cara pandang pasti berbeda. Nah ini nggak bisa dipukul rata, semua orang harus punya pandangan seperti saya bisa. Ya, setiap anak-anak Tuhan juga pasti punya cara pandang yang berbeda. Hamba-hamba Tuhan aja punya cara pandang yang berbeda. Karena tergantung dari pemahamannya dia masing-masing seperti apa kan. Nah cuman kalau saya pikir dasarnya harus dari situ. Sejauh apa ya pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan bagaimana kita bereaksi sekarang ini. Dan saya percaya ini semua diizinkan ya akan memunculkan sedalam apa sebenarnya sekarang ini orang percaya, bahkan hamba Tuhan sendiri dalam melihat ini dan dia tahu mesti seperti apa. Menurut saya sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah COVID ini bukan kita harus banyak bertanya dan jadi bingung sebenarnya. Tapi seharusnya kita tahu mesti melakukan apa saat ini. Apa yang harus jadi action kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kalau masalah mati hidup, ya saya percaya semua orang punya waktunya kok gitu ya. Ya bukan berarti kita jadi sembarangan, misalkan kita nggak pakai prokes, kita nggak pakai apa. Tapi jangan sampai pikiran hati kita itu hanya dikendalikan oleh tadi yang pertama. Bro Sandy bilang karena khawatir, karena takut, jadi banyak pertanyaan, akhirnya nggak tahu mau lakuin apa. Cuman tahunya jadi khawatir, takut, dia jadi sembunyi, lebih banyak parno begitu ya. Tapi harusnya anak-anak Tuhan nggak begitu.
Anak-anak Tuhan justru ini harus bangkit, bagaimana terus mengobarkan iman, ya, bagaimana mereka terus terhubung dengan Tuhan, mengenal Tuhan, supaya mereka bisa tetap jalani di tengah-tengah kondisi gini, tapi tetap jadi berkat, tetap jadi terang. Nah, ada satu ayat Yohanes pasal yang ke-9, itu bicara gini lah, saya nggak baca ayatnya, itu bicara tentang ada orang yang tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang itu lahirnya buta? Ya, iya betul. Ya, betul. Siapa yang salah? Betul. Apakah salah orang tuanya? Salah ini? Itu kan pertanyaan. Ya, mungkin banyak juga orang, kenapa kok lahirnya begini, lahir kita tuh selalu bertanya kalau ada hal yang nggak cocok, yang nggak nyaman buat kita. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan salah orang itu, bukan salah orang tuanya, tapi ini harus terjadi supaya pekerjaan Tuhan ya, dinyatakan. Jadi saya yakin COVID ini sebenarnya Tuhan izinkan kita sebagai anak Tuhan harusnya bisa melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan ya, di balik semua COVID ini. Dan gereja, orang percaya harus benar-benar bisa menangkap apa yang Tuhan mau dan mereka mewujudkan itu. Iya, iya. Itu saya pikir itu yang harus kita responi dengan baik. Cukup bro. Terakhir, Ada lagi, silakan. terakhir. Dalam waktu kita ya. Yakobus 1:2 ayat 5 tadi terlintas aja saya dapat. Jadi, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya pikir orang percaya butuh hikmat tadi. Benar-benar hikmat, bukan hanya supaya kita jadi bebas COVID sebenarnya. Pikirannya nggak boleh ke situ, tapi punya hikmat bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di masa-masa COVID ini. Itu menurut saya jauh lebih penting daripada kita sibuk dengan gimana ya COVID ini, seperti apa ya COVID ini. Kayak Sadrach, Meshach, Abednego, betul ya, sekalipun Tuhan nggak tolong dengan musibah ini, tetap fokus kepada kehendak Tuhan. Baik. Itu seger. Ya. Itu mungkin sedikit. Jadi apapun mau COVID-19, COVID-20, varian baru, bagi Broniko yang mewakili hamba Tuhan gitu ya, karena profesinya juga dia seorang hamba Tuhan, pendeta full. Yang terpenting kan iman begitu. Melihat sesuatu itu sangat mempengaruhi cara pandang kita. Jadi izinkanlah tetap, dan soal hidup dan mati seperti yang tadi, bukan soal COVID pada akhirnya begitu. Jadi kita akan bahas lagi di bagian tertentu, tapi sebelum kita membahas topik-topik lain, kita perlu sebuah kesimpulan. Ini yang penting sekali. Jadi saya mau silahkan Bro Sandy. Oke. Apa yang ada dalam hati Bro Sandy untuk kita menanggapi hal-hal seperti ini? Saya dapat dari satu bagian firman Tuhan bilang begini, bahwa Ibrani 12 ayat 26-27 kan jelas di situ menggambarkan bagaimana Tuhan pada masa terakhir itu menggoncangkan ya langit bumi. Bahkan di ayat 27 bilang gini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan mungkin pikir gini, dalam satu sisi kita bisa melihat COVID ini sedang mengungkapkan sebenarnya apa yang menguasai hati kita. Kelihatan kalau misalnya dia yang masih takut, masih banyak, apa sih yang membuat orang takut meninggal? Karena dia masih banyak mencintai apa yang ada di dunia ini sebenarnya. Itu menjadi sangat menarik gitu, sehingga kayaknya harus meninggal. Masih banyak hal yang dia ingin. Kalau kita melihat dari perspektif sudut yang berbeda, bahwa andaikan Yesus itu kekasih kita, pujaan hati kita, bertemu dengan Yesus itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita perlu merasa itu adalah kerinduan kita tuh. Itu tuh sesuatu hal yang harusnya kita tuh sangat-sangat menantikan itu. Tetapi dalam satu sisi Paulus ngomong gini, dia bilang bahwa jika kita harus memilih, dia harus memilih, saya lebih baik pulang ke surga
Saya benar-benar pulang aja, tetapi masalah berguna dan tidak berguna, saya masih berguna untuk mengerjakan sesuatu di sini nih. Nah, saya pikir memang dalam menyikapi situasi ini, satu, kita nggak perlu takut mati. Iya. Kedua, manfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Yes. Bahaya. Kita di pelayanan Elijah Member sempat kan beberapa waktu yang ngalamin kayak bingung gitu, kita mengerjain apa gitu. Biasa kita camp onsite, begitu ini kita nggak boleh onsite sama sekali. Sepertinya ya sudah kita mau kerjain apa dengan anak gitu ya. Dan tapi justru luar biasa ya. Yes. Kita tetap mau mengerjakan sesuatu dan akhirnya kita ketemulah sebuah konsep pelayanan camp secara online. Nah, itu dia. Dan itu tetap bisa dikerjakan dan bisa menyentuh jiwa-jiwa. Bahkan kalau kita melihat kita bisa menjangkau sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita kerjakan waktu zaman onsite. Misalnya keluar Pulau segala macam, biaya segala waktu itu bisa terjadi di masa-masa ini. Kalau udah ada kejadian ini, ya mungkin juga kita nggak kepikiran kayak begini juga gitu. Tapi saya ngelihat ada satu sisi yang lain, seperti yang tadi disampaikan sama Bro Niko. Respon ya. Respon. Dan Tuhan sedang mengerjakan agendanya kok. Yes. Di balik semua itu, ayo kita lihat itu deh. Wah, seger Ya. ya. Ya, kita lihat itu ya. Sudah, pokok duduk. Ya, kalau dari saya gini, COVID ini membukakan wawasan yang lebih luas tentang perjalanan kita dengan Tuhan. Wow. Gini, kita dulu berpikir kan kalau ikut Tuhan, wah diberkati Tuhan, wah ngalamin banyak lah yang kita terima. Enggak ada kesusahan, enggak ada. Iya, ada penderitaan. Iya. Nah, COVID ini adalah satu sisi di mana kita harus melihat perjalanan dengan Tuhan nggak selalu berkat itu sesuatu yang kita dapat. Ada sesuatu yang diambil dari hidup kita. Ya. Orang-orang yang kehilangan kekasihnya karena meninggal karena COVID, itu saya percaya nggak mudah. Dan ini banyak ya di antara teman-teman kita juga. Iya. Dan saya melihat nggak mudah kita bisa menerima kehilangan itu. Tapi justru Tuhan sedang mau tunjukkan bahwa lewat kehilangan, respon orang-orang yang tetap percaya sama Tuhan itu dinantikan oleh orang-orang dunia. Responnya seperti apa? Ya mungkin nggak mudah lah ngadapin seperti ini. Saya percaya, saya melihat juga aduh nggak mudah. Tuhan sudah tahu kapasitas dan porsinya. Iya, Gitu ya. ada yang kayak dan istrinya, Betul, ada yang betul. anaknya, mamanya, Betul. anaknya. Tapi disitulah pengenalan akan Tuhan itu semakin kaya. Betul. Nggak hanya kita waktu diberkati, waktu kehilangan pun respon kita tuh seperti apa yang kita mau tunjukkan. Betul. Dan itu justru menjadi kesaksian buat banyak orang. Betul. Ya memang itu yang kita rasakan Yes. COVID, makanya kenapa hamba Tuhan yang kena. Itu mungkin buat kita lebih nggak masuk akal lagi. Orang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, kok tiba-tiba diambil. Betul. Nah itu kan respon-respon yang kita harus munculkan yang memperkaya pengenalan kita. Ya. Wah, cakep ini. Semakin kita harus semangat gitu ya, bahwa COVID bukan segala sesuatunya. Nah ini nggak asik gitu meluncurnya, berakhirnya kalau Bapak Pendeta ini tidak bicara juga ya. Silakan. Closing. Ya, kalau menurut saya buat kita semua para pendengar IMTV, teman-teman semua, mari kita jaga hati, jaga pikiran untuk terus mengalami hikmat ya, mengalami terobosan-terobosan di dalam iman kita supaya COVID-19 ini enggak membuat kita jadi terpuruk, jadi khawatir, tapi justru kita makin mengerti apa yang Tuhan mau dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Wow, keren. Yes. Wah, menarik ya, Sobat IM yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa. Saya percaya perbincangan kita yang singkat ini bisa mengungkapkan sesuatu. Saya sendiri tadi bicara Bro Sandy, Bro Dudung, Bro Niko dengan mengalir begitu saja, menarik sekali. COVID itu bukan sebuah teror, COVID itu bukan sebuah ancaman, tetapi rasa ketakutan kita itu jangan sampai menguasai hidup kita. Jadikanlah pandemi COVID ini sebuah testimoni atau simulasi apakah kita betul-betul hidup berdaulat, hidup dalam kedaulatan Tuhan atau tidak. Dan yang terpenting tadi saya nyimak sekali, ya mumpung ada waktu lah istilahnya. Daripada kita mikirin kapan mati, kapan enggak. Kalau kita hari ini kasih kesempatan hidup, lakukanlah, kerjalah panggilan Bapa. Yang menarik. Dan saya terungkap sedikit dari perenungan. Sungguh
ketika melihat judul ini mengapa banyak hamba Tuhan meninggal karena COVID-19, saya respect luar biasa. Mereka orang-orang yang mungkin ilmunya lebih besar, diberi kapasitas dan kepercayaan Tuhan lebih besar kepada hamba-hamba Tuhan ini, yang ujungnya pasti ada sebuah kesaksian besar bagi setiap orang percaya. Jadi mati dan hidup betul-betul kedaulatan Tuhan. Orang yang mati cepat dan hidup lama bukan ukuran kerohanian. Seperti Yesus hidup hanya 3,5 tahun, tapi waktu 3,5 tahun hidup itu banyak sekali berdampak hebat buat kerajaan Tuhan. Jadi mari kita hari ini hadapi COVID, tetap pakai prokes, terus kita nikmat, betul nggak? Tetap pakai masker, tidak pakai masker, tetap pakai sanitizer, tetap hindari kerumunan yang kira-kira kurang bisa membuat kita happy begitu. Seperti kita ini pun kita tes antigen juga. Nah, jadi saya percaya Sobat IM, yuk semangat, kejar panggilan Tuhan, dan saya percaya semakin kita punya respon yang baik seperti Ko Niko tadi bicara, Bro Niko, kita akan semakin melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di topik selanjutnya. God bless. God bless.